Gini loh, saya bernarasi seperti itu. Mereka itu seperti yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan, ya, penuh dengan manipulatif, penuh dengan play victim. Coba kita kebet-kebet lagi nih, ya, VT-VT-nya, video-videonya, ya kan. Per detik ini mereka manipulatif, menyembunyikan itu semua, menyembunyikan jati diri dia bahwa mereka lah yang pertama kali melakukan penyerangan pribadi, gitu loh. Tapi hal itu disimpan rapat-rapat, ditutup rapat-rapat oleh mereka, kemudian dibalikin ke orang lain. Nah itu yang disebut buruk rupa, cermin dibelah gitu. Maka kalau saya sih gini Mbak Retno sih nggak perlu puyeng sih menyikapi persoalan ini gitu kan. Santai aja, relax aja gitu kan. Mereka mau berbuat apa terserah. Yang pasti memang narasi saya kemarin itu sudah pada puncak titik Puncak ya. nadir gitu loh. Sudah sampai mendidih gitu loh. Jadi saya luapkan unek-unek itu karena sebetulnya sih dari mereka sendiri sumbernya. Kalau mereka ya sama-sama nih bareng sama kita duduk untuk diskusi ya, kemudian kita kupas tentang kejanggalan-kejanggalan dalam proses di awal, itu kan lebih enak. Tapi fakta yang terjadi sama seperti kasus-kasus sebelumnya, itu selalu ada cipta kondisi ya, di mana ada kondisi yang diciptakan untuk langsung menuduh, menembak ya kan, terus menyerang personal. Nah, agar supaya apa? Agar supaya orang-orang yang awam ini eh, lupa atau tidak ngeh bahwasanya ada kejanggalan di dalam sebuah proses gitu. Nah, akhirnya apa? Kasihannya mereka-mereka yang orang-orang awam yang buta dengan hukum yang ikut-ikutan kelompok mereka gitu loh. Kalau kita kan dari awal pure di sini, edukasi hukum kan gitu, kuliah gratis. Jadi sekali lagi ya kita lihatlah semua asal muasal dari perseteruan dan polemik ini sebetulnya dari pihak mereka, mereka yang sudah menciptakan tentang apa namanya kedok kedok menyon, terus toglo, ini dan itu, coba begitu jahatnya kan mereka. Tapi ketika mereka dijahatin nggak mau terima gitu loh. Nah saya nilai juga mereka seperti apa ya, seperti menguasai gitu kan, seperti penguasa tentang hukum, menguasai semua tentang sistem. Lah mereka itu siapa? Bukan siapa-siapa gitu. Ya nggak, Mister Ji? Jadi seperti itu aja Iya, lah, iya, kita iya. kita tanggapi santai aja gitu, Mbak Retno. Iya. Seperti itu, Host. Silakan, Host. Iya, santai aja Bang Bang Alif. Saya ada di belakang Anda, tenang aja. saya juga Tenang. saya juga sebenarnya ketawa-ketawa aja kan. Tapi alhamdulillah Iya. ketika tadi itu di komalnya Bang Edi satu pihak menyerang saya, ya alhamdulillahnya pertolongan Allah kan datang. Akhirnya mereka Oh, dibombardir tuh. Satu orang tadi akhirnya dibombardir oleh dua orang kan gitu. Itulah lucu bang. pertolongan. Ya Lucu bang silakan. Alif akhirnya turun sendiri. Aduh ya Allah saya pengen ketawa. Iya, Jadi aduh malu kan saya dalam hati saya malu kan gitu. sebetulnya kalau kita buka PT-PT-nya atau buka buka dokumen tentang rekaman narasi dia, itu banyak sekali loh narasi-narasi dia yang benar-benar jahat luar biasa. Bagaimana tidak? Kita dibatasi loh, dibatasi untuk mengulik ya kan tentang keterangan di awal yang sudah disampaikan oleh Prio dan Ririn, yaitu ada pelaku lain kan gitu. Kita dibatasi gitu kan. Terus mereka nggak mau terima ketika kita bernarasi tentang pelaku-pelaku lain. Hal yang aneh menurut saya. Nah, artinya apa? Artinya saya menduga memang ada kepentingan di pihak mereka gitu loh. Kalau saya demi Allah lillahi ta'ala, biar saya nggak selamat, saya nggak ada kepentingan sedikit pun di dalam kasus Pauman. Saya bukan siapa-siapanya, gitu kan. Tidak ada, tapi tergerak hati saya karena melihat proses hukum ini lagi dan lagi seperti ini, diintimidasi, ya kan?
kemudian disiksa dan lain sebagainya, dan hal ini sebetulnya nggak perlu terjadi lagi loh. Cara-cara penjajah ini seharusnya nggak perlu terjadi lagi. Itulah yang menggerakkan hati saya gitu, Mr. Ji. Ah, Silakan, Mister. iya. Iya, saya support nih, saya kasih tahu nih, Bang Alim. Nih saya kasih tahu nih ya. Ada salah satu kalimat seperti ini. Kenapa mereka itu benci kepada saya? Gitu ya, ini saya ya. Kenapa mereka ini tidak suka kepada saya? Ini saya ya. Ternyata nih yang saya tahu nih, ternyata karena mereka itu sebenarnya tahu betapa bahayanya saya. Begitu loh. Makanya dia benci sama saya. Nah, begitu juga Bang Alip. Kenapa dia benci sama Bang Alip? Kenapa mereka benci sama Bang Alip? Sejatinya mereka tahu betapa bahayanya Bang Alip. Dalam arti kata, kita ngomong apa adanya. Kalau orang mau membenci saya, nggak ada masalah. Tonton saja ini, tonton saja. Kalau tapping langsung saya hilangkan. Kalau nonton silakan ditonton. Karena saya tahu, karena omongan saya itu pasti berbahaya buat siapa saja. Buat penyidik, buat jaksa, buat hakim, buat pengacara yang tidak sesuai dengan tugasnya, pasti ini berbahaya. Omongan saya, ya, pedoman itu, Bang Alip. Jadi ketika ada orang benci sama kita, berarti mereka dia tahu betapa bahayanya kita. Begitu Bang Alip? Siap, Mr. J, siap. Itu benar Gitu. sekali, Mr. J. Tenang ya, aku ada di belakang kamu ya, sebagai tembok paling besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kalau orang baik pasti banyak pelindungnya itu. Iya. Iya. Oke, aman lah itu ya. Retno tadi sudah ini. Ya, termasuk Bang Nelson. Sekalipun Bang Nelson diomongin seperti itu, Bang Nelson, Ya, sudah di sini aja. ya, Omongkan terus. siap. Ya, Kan saya akan tahap gali demi terus. tahap. Betul. Jangan pernah berhenti. Suarakan tentang kebenaran. Ingat itu. Suarakan tentang kebenaran. Biarkan mereka panas dengan sendirinya. Kenapa? Ya. Karena mereka tahu bahwa Bang Nelson adalah calon-calon Yusril masa depan. Oke? Amin. Makasih Bang Mr. J. Saya akan suarakan terus itu kebenaran itu sampai upaya terakhir. Iya. Dengan cara apapun, sepanjang cara Anda berdasarkan atas aturan. Setuju Bang Nelson? Setuju. 100% setuju Bang. Gitu. Oke, mungkin ada Bang Ai, mungkin ada nasihat atau pandangan terkait dengan Bang Nelson. Ini Bang Nelson kita harus dorong Bang Ai. Sebentar. Terima Sebentar. kasih Bang Ai. Dengar nggak bisa? Halo. Ah, kurang keras omongannya, males aku. Oh, sorry Mister. Pakai headphone kok jadi gini ya? Halo. Kamu lagi ngapain sih kok kayak gitu suaranya mendesah? Lagi tes handset kali ya Bang ya. Di kamar mandi kayaknya dia kayak suara air kucuran. Oh, lagi di Taman Grojogan Sewu ini. Ya, bagaimana gini aja ke Bu Eng aja. Bu Eng, bagaimana menyikapi ini Eng? Dalam, Mister. Pak Feven lah. Aku ngikut Pak Feven pokoknya. Wah, Bang Pepen, langsung katanya Bang Pepen. Ngikut itu. Lah, priben. Kepriben. Yang maju terus kan mergona anak Pak Feven toh. Pokoknya maju terus.
Pokoknya Pak Feven selagi masih buat yang terbaik, ojo mundur, maju terus Pak. Pokoknya keadilan buat para korban. Bang Nelson yo terus, karena banyak orang-orang hebat itu awalnya ya dari begini, hujatan. Pokoknya orang menuju sukses itu yo banyak cobaan dan ujian. Pokoknya Bang Nelson keren. Makasih. Tuh, tuh, Lanjut. tuh, keren. Lanjut, jangan pernah menyerah Bang Nelson. Oke, siap Bang Mr. G. Saya akan buka terus tuh kebenaran. Saya ungkap Iya. kebenaran. Makasih. Dan di sini tidak pernah ada yang salah nanti Bang Nelson. Tidak pernah ada yang salah. Ya. Tidak pernah ada yang salah. Setuju. Oke. Oke, kita ucapkan selamat malam nih, kayaknya sudah bernafsu ini, nggak mute nih Dr. Seven nih, silakan Oh, kalau mau bicara. selamat pagi, Master. Selamat malam semuanya. Pagi, Untuk besar pagi. pagi. Aduh, Ya. ini apa namanya? Bang Der 7. Ya, ini komalnya paling adem ini. Tadi saya ke komal lain, kepala udah mau pecah, apa tengkar terus. Iya. Aduh, Bang Alip nih kena ini ya jadi boronan nih Bang Alip, hati-hati boronan. Mantut. Kok buronan? Saya nggak kemana-mana. Ya, Jadi itu ada yang cari ya, itu, ada yang cari. Saya diserang juga itu. ya suruh ke sini. Iya. Ngapain saya harus gini loh, gini. Saya ilustrasikan ya. Ketika ada orang stres, ya kan? Ketika ada orang gila, ya kan? Masa kita harus mendatangi orang stres dan orang gila, ya kan? Untuk apaan? Dengan tujuan apa? Gitu. Kalau mau sembuh di sini, kan gitu. Bisa kita sembuhkan. Mr. Nah, Ji. makanya saya ngasih shock terapi buat mereka, kan Mr. gitu. Ji. Dulu dengerin orang bicara dulu. Iya. Iya, saya ngasih saywar, ngasih shock terapi buat mereka. Ya, kalau mereka seperti itu kan kira-kira bagaimana? Gitu kan, marah nggak? Marah. Maka mereka harus bercermin, gitu kan. Kalau misalkan mau nyubit orang nggak mau dicubit, ya jangan nyubit. Kalau nggak mau diledekin orang, jangan ngeledekin. Kalau nggak mau dihina, jangan menghina gitu loh. Itu simpel, sesimpel itu kok sebetulnya. Kalau kita mau cerdas, ini sebenarnya kan apa ya namanya, ya campur tangan dari Tuhan juga sih sebetulnya. Gitu. Saya sebetulnya jarang-jarang loh naik komal, ya karena memang udah nggak kebendung lagi, ya kan. Emosi saya udah nggak kebendung lagi, jadi seperti itulah luapannya. Karena atas dasar apa? Atas dasar sikap yang mereka ciptakan gitu loh. Kalau tutur bahasa mereka itu elegan, ya kan, terdidik, baik gitu. Kita juga nggak akan sebodoh itu, gitu loh. Jadi seperti aja sebenarnya simpel. Ya kalaupun mereka nggak mau terima, ya suruh datang kemarin naik diskusi kita di sini. Bener nggak Mr. J? Betul. Masih ya. Betul sekali. Iya kan? Gitu. Oke, dilanjut deh. Oke, coba Dr. Seven mau ngomong apa lagi, Dr. Seven? Oh, tidak ada lagi dah, tapi saya tadi ada PT juga itu. Itu menyudutkan apa namanya PH itu, menyudutkan PH itu. Padahal saya ada PT-nya. Menyudutkan siapa? PHPA siapa? Kamu mau dengar Master Ji? Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mengenai kasus Polman Indramayu, masih ada oknum pengacara. Stop. Hei, stop. Itu dari Ladusing. Iya. Udah didengar tuh, terus ngambang Oke. itu nggak bener tuh. Iya, udah oke. Udah bisa dinilai langsung, saya bilang ngambang alias bias alias tidak jelas. Ya. Kak Butterfly, Oke, silakan Kak Butterfly. Saya yang mempersilahkan, saya ini hostnya kok.
Ya sudah kalau begitu ambil alih jabatan saya. Loh, disuruh ambil alih jabatan saya, Pak Dokter. Ya. Selamat malam Kak Butterfly, silakan narasinya. Apa-apa dulu yang ada di atas. Wah, mana Kak Butterfly ini? Selamat malam Mr. Ji, saya belum diizinkan Mr. Ji bicara, jadi saya diam Tuh dulu. kan harus dengan host yang aslinya. Kalau ini kan host alternatif. Maaf Ji Mas. Oke. Selamat malam kupu-kupu. Ya, Assalamualaikum Mr. Ji, abang-abang dan kakak, selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera Selamat bagi kita semua. malam. Ya, begini Silakan. sedikit Mr. Ji, begini nimpalin Boleh. pembicaraan Bang Alif tadi kan. Nah, Ya. waktu itu kan di roomnya Bang Sahar ya. Ada saya juga. Nah, ada perempuan satu itu yang naik Bang Alif. Ya. Ada Bang Tony Anom juga kan. Nah, kita bicara adem-adem gini. Nah, terus dia turun. Dia di komanya timnya lah gitu, Bang Anom Mr. Ji. Dia nangis-nangis di situ Mas Terzi. Nangis-nangis katanya dihujat di roomnya Bang Sar. Ya Allah, di situ tuh nggak ada, adem-adem semua. Katanya dihujat di roomnya Bang Sar, dihujat sama Bang Tony Anom, padahal enggak Mas Terzi. Nah, Tim itu by victim. saya tahulah mereka kayak gitu, itu komplotan lah. Nah, lalu dia buka koma sendiri. Sudahlah, semua orang dihujat yang dibilang begini-begini, Mr. Ji sesat gini-gini, pokoknya begitulah. Menghina orang dengan cacat begini-begini, ya Allah ya Robbi, memang parah lah yang sebelah itu Mr. Ji. Kita aja walaupun nggak sependapat kan kita oke-oke aja kan Mr. Ji ya. Kalau dia itu nggak Iya. maunya kita itu harus satu pendapat dengan dia, begitu Mr. Ji. Nggak tahu lah teman. Jadi begini Mr. Ji, itu perempuannya Bang Alif, kalau di room yang adem, dia itu bijak, begitu Bang Alif, bijak. Tapi kalau dia di roomnya komplotannya atau di roomnya sendiri, di komalnya sendiri, waduh, kompor meleduk, begitu Mr. Ji. Memang parah itu Mr. Ji. Inisialnya huruf-huruf pertamanya bisa disebutin nggak? M. Jadi M. oh iya, ya udah. Dia Orang selalu stres. bijak. Ya, dia selalu bijak di komal orang. Tapi kalau di komal komplotannya sendiri sama di komalnya sendiri hancur, dia menghina, menghujat, sama antek-anteknya juga begitu. Menyerang M. personal gitu loh. Wes ngerti dewek bae Pak Feven M. Wah, bahkan kemarin saya di roomnya Bang Sahar, di komalnya Bang Sahar, saya dibilang babu, begitu kan, dia tapping. Nah, saya balas setelah tappingannya. Sorry, saya tidak lagi di luar negeri. Saya bukan babu, saya bilang begitu. Bahkan di situ saya jawab di situ kan, cabul saya bilang gitu. Paham kan? Siapa? Begitu. Ya itu dulu Mr. Ji, terima kasih. Abang-abang silakan dilanjut. Ya, kalau mengenai hal itu sih saya udah nggak heran lagi. Tadi udah saya narasikan di awal. Ya memang sepertinya dia itu ada kepentingan ya, gitu. Bagaimana saya bisa mengatakan ada kepentingan? Karena satu, setiap kita bernarasi tentang pelaku lain dan tentang kejanggalan, itu pastinya ada bantahan-bantahan dan ada hambatan gitu loh. Kita kita ya dihambat gitu kan. Bahwasanya tidak ada pelaku lain, tidak ada ini dan itu. Dan kemudian ketika mereka bernarasi di komalnya dia, yaitu poinnya itu harus kedua terdakwa ini yang harus ditersangkakan gitu kan. Tidak ada yang lain, dan
mereka tidak pernah bernarasi tentang adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, gitu. Nggak pernah. Nah, maka saya kan sudah mengikuti berbagai peristiwa-peristiwa lain. Memang ada bagian-bagian itu, cipta-cipta kondisi itu ada. Nah, tapi pembagian-pembagian tugasnya itu saya tidak tahu siapa yang mengatur. Yang pasti memang ada dari pihak oknum, itu mungkin kerabatnya, tetangganya, atau memang apalah ya gitu kan, cepu-cepunya. Yang kedua dari saudara kerabat si pelaku lainnya. Ya mereka berbagi tugas tuh. Jadi penciptaan kondisi tadi untuk mengaburkan tentang peristiwa sebenarnya dengan narasi-narasi yang sudah dibuat gitu. Apalagi dengan tuduhan-tuduhan dan fitnah. Ya itulah, maka kita melihat adanya kaos Toglo, adanya kaos kedok Menyon, adanya kubu Ririn gitu. Nggak aneh lagi bagi saya. Maka ya yang seperti itu harusnya dibombardir, memang nggak boleh dibiarkan, karena ketika ada peristiwa-peristiwa lain di berikutnya, ini orang-orang seperti itu akan ada lagi, bermunculan lagi gitu. Ya, seperti itu. Itu yang lebih parah tuh ada 2 orang, Bang. Yang saya sebutkan tadi sama yang satunya, paham kan, Bang? Tajam banget itu. Ya, dua-duanya wanita kan? Ya, Ya makanya saya di situ saya istilahkan sebagai G dan sebagai anak buahnya, itu cocok lah, cucok. ada beberapa. Udah sempat ketemu di roomnya Bang Edi, Bang Lid. Siapa? Saya? Ya. Enggak, saya nggak diundang sama Edi, nggak ke sana. Gitu. Sekarang gini loh, kalau kita ngeladenin orang kayak gitu, ya kan, justru energi kita yang kekuras. Memang sengaja saya kuras energinya dia dulu, biar kelimpungan. Jadi saya nggak perlu ngotor-ngotorin tenggorokan saya, nggak perlu ngotor-ngotorin lidah saya, mulut saya untuk kapasitas orang-orang seperti itu, nggak perlu. Nah, pembuktiannya apa? Jawaban dari Tuhan kan hadir, penolong-penolong saya kan gitu. Ya nggak? Ya kalau memang dia mau masih suruh datang kemari aja, repot amat. Waduh, Menurut saya nggak usah diambil Lama-lama pusing. runtuh ini room ini, Mr. Jin. Kayaknya nerima telepon nih. Pegangan aja siap-siap ini. Iya, kalau menurut saya sih nggak perlu capek-capek pusing-pusingin ya. Kalau mungkin untuk Mbak Retno, mungkin karena memang rasa solidaritasnya memang tinggi, kuat, maka dia berusaha untuk mengabarkan gitu loh. Nah, cuman kan tadi saya kasih masukan juga di DM gitu. Ya memang saya ya punya strategi sendiri untuk menghadapi orang-orang stres, karena alhamdulillah ya dulu saya pernah ada di dalam suatu ruang lingkup di di majelis gitu kan, katakanlah di sebuah pondok gitu kan, dimana saya juga pernah belajar mengobati pasien-pasien ODGJ gitu, pasien-pasien ODGJ. Saya diberi kesempatan yang luar biasa, bagi saya itu ilmu yang benar-benar luar biasa ya di situ ya gitu kan. Alhamdulillahnya apa? Itu jamaah terheran-heran ya kan, karena melihat ODGJ tersebut sama saya itu nurut, sama saya nggak berani gitu. Sedangkan sama kawan-kawan jamaah yang lama itu ngamuk-ngamuk. Nah, jawabannya sebenarnya simpel. Ya, itu tergantung bagaimana kita memperlakukan mereka. Mereka mau minta apa? Minta rokok, kita kasih. Mereka butuh apa? Kita kasih gitu loh. Sedangkan jamaah-jamaah yang lain ketika mereka minta rokok ya kan dibentak-bentak, yang jelas ngamuk lah. Kan gitu. Nah, ada salah satu pasien yang nggak bisa diobatin sama sekali gitu kan. Ya udah, dia keras, saya keras. Nah, dengan kerasnya saya sampai ya maaf aja, dulu memang
saya kelepasan gitu kan, udah ketepok aja ya kan, tapi ya alhamdulillah sembuh nurut. Karena ya dengan berbagai metode rumus nggak bisa disembuhkan, dengan cara seperti itulah akhirnya bisa disembuhkan. Nah, sama halnya shock terapi ini. Ketika kita membuat shock terapi bagi orang-orang yang kerap menghujat, yang kerap menghina, yang kerap play victim dengan bahasa-bahasa yang sama, nah kira-kira kondisi mereka seperti apa nih? Kita tonton. Kelimpungankah, kelabakankah, ya kan, mencak-mencakkah, marah-marahkah, ya kan? Biarin gitu kan. Kita tinggal senyum-senyum aja. Ntar kalau energi dia habis, ya kan? Nah, baru di situ yang seperti saya bilang, ada beberapa hal. Setelah ngedrop, ya kalau nggak sakit, gila, wassalam. Itu aja. Iya. Iya, aku tadi barusan terima telepon teman-teman, jadi maaf agak hilang. Namanya telepon rezeki, masa ditolak ya nggak teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf ya teman-teman, ada Bang Ari, ada Bang Ai, Bang Pepen, Bang Nelson, Mbak Eng, Bang Alip, DR, Butterfly. Ini ada di bawah, ini ada yang menarik teman-teman. Di bawah ini menarik, yaitu nama teman-teman. Namanya di sini mantan perawan. Itu maksudnya gimana itu, Bang Ari? Mantan perawan itu Bang Ari gimana? Alumni, Bang. Alumni. Ini sangat menarik. Jadi saya tuh jadi traveling kemana-mana. Mantan perawan. Alumni, Jadi alumni kemana-mana perawan. loh ini saya ini. Iya, padahal gini ya, kadang-kadang kan kita ya, namanya kita ini ngelihat namanya di media sosial ya kan, media sosial kadang-kadang saya juga dengar kadang pernah dia ngomong gini sama Kak Via ya, bilangin tuh Neng, rombongan lo tuh. Saya masih memaklumi Mr. Z gitu loh, memakluminya apa gitu loh. Ya wajar lah, namanya wanita yang saya bilang itu tadi, perasaannya mungkin lebih ke yang kelima korban. Oke, sama kita juga sebetulnya gitu kan. Kita ini kan yang kita pikirin kan gimana keadilan yang buat kelima korban gitu kan. Tapi kalau fakta yang dihadirkan di persidangan, barang bukti semuanya seperti ini gitu kan. Ya jangan sampai nanti kalau sudah menimpa keluarga kita misalkan, baru tahu gitu rasanya. Bagaimana rasanya coba? Jadi kan yang kita pikirin tuh bukan hanya kelima korban gitu loh. Kalau misalkan bukti-buktinya ada pelaku lain ya tolong dilihat dong, ditanggapi dong. Cuma kan masalahnya yang selalu saya ingatkan, intinya mau atau tidak APH ini gitu. Dan saya ya Mr. Z. Kalau itu aku sudah lihat sih, sosok bijak itu, Ya kalau bijak. intinya gini Mr. Z. Ya. Saya selama di sini saya belum pernah menyerang personal dan menyebutkan nama orang perorangan ya. Tapi saya cuma mau ingatkan, jangan pernah bawa-bawa nama saya gitu. Saya cuma itu aja Mr. Ji. Karena yang Bang Alip tadi bilang, Bang Alip pernah ngobatin orang gila. Nah, kalau saya ini pernah gila Mr. Ji masalahnya. Itu aja. Kamu baru pernah. Gue ini sedang ini. Ya udah kalau gitu saya obatin deh ya. Jangan gitu. Gue ini sedang. Kalau pernah itu udah lewat. Kalau ngobatin ini saya lagi sedang ini. Sedang. Hati-hati ya. Oke teman-teman, saya sudah melihat itu semua teman-teman. Bahkan pernah saya ngobrol, tetapi bagus itu di depannya, bagus. Tapi setelah itu ya nggak masuk. Dan itulah yang dikatakan sebagai playing victim. Kalau boleh saya katakan, itulah yang namanya manipulatif. Siapakah dia? Anda ukur sendiri. Nanti dikira, Mr. Jis, katain saya playing victim. Memang benar itu. Silakan dilihat di VT-VT-nya. Walaupun saya tidak nonton secara begini itu enggak. Satu menit, 2 menit saya bisa baca orang model begini.
serigala berbulu domba. Itu kata di situ ya. Bener tuh. Kalau saya bilang sih ya itu tadi manipulatif. Dengan ini ngomongnya bisa begini, dengan ini bisa menangis-nangis, di sini dia bisa marah-marah. Itulah yang dimaksud manipulatif. Mita mau Ya. naik bang. Tunggu dulu, ada Mita naik bang, mau konsultasi mengenai perbankan. Nggak bisa pak, mbak, penuh nih mbak. Naik di mana? Naik di atasnya handphone. Oke, gitu ya. Jadi teman-temanku, kita sudah paham kok. Jadi tenang aja ya Bang Alip ya. Ngomong sesuai dengan fakta itu nggak masalah. Bagaimana menurut teman-teman? Ini Mister, kalau kita ini kan pemain lapangan Mister ya kan, mungkin selevel Mister G kan sebelum mereka melihat matahari terbit kan mungkin Mister G sudah melihat matahari terbit duluan kan gitu kan. Kalau bicara mengenai manipulatif dan play victim, kita sudah menjadi bagian daripada itu. Cuman karena kita memang mantan bajingan, mantan pendosa, mantan orang gila ya, kita berusaha untuk menjadi orang yang lurus kan gitu. Oke. Kalau bicara tentang manipulatif dan play victim, apa saya salah ya mengatakan germo yang artinya itu adalah singkatan dari gerombolan momi? Apa saya salah? Kemudian ketika saya bernarasi tentang apa ya, kalau misalkan memang ada pelaku lain, jangan sampai mereka lolos. Artinya apa? Lolos akan kita pertanyakan gitu loh. Bagaimana nih narasi tentang kalian yang gembar-gemborkan bahwa tidak ada pelaku lain? Bisa aja kan seperti itu. Jadi mereka membahasakan jangan sampai lolos itu dikatakan sebagai ancaman. Ya pakar bahasa juga nggak gila-gila amat kali. Kalau dia pakar apa? Pakar manipulatif udah titik. Ya banyak orang-orang yang merasa terjolimi, banyak orang-orang yang merasa apalah segala macam. Padahal asal muasal dari semua itu adalah di diri mereka sendiri sebetulnya. Nah itulah orang-orang yang berbahaya seperti itu. Aku sudah mengenal banyak orang-orang begitu. Jadi tenang aja, tenang aja. Kita tunggu saja bagaimana dia melaporkan begitu ya. Kita sudah sangat paham. Oke. Kita ini Mister Ji, keren nggak Mister Ji? Akhir. silakan. Akhirnya kita katik. Iya, tadi yang terkait Bang Nelson, maju terus Bang Nelson. Ya, tadi saya sebutkan Makasih Bang Ai. intan itu nggak mungkin langsung jadi intan yang bisa dipakai sebagai perhiasan. Pasti dari batu yang jelek, ya kan? Ya semua kita berproses. Saya juga dulu pernah kecil, pernah muda. Mereka juga sama sebenarnya, cuma mereka nggak merasa aja. Ya kita semua berproses. Dan sebenarnya kalau saya ya sudah tua pun kita juga belajar sama anak muda juga sama. Kita saling belajar, saling mengisi ya. Dan itulah esensi hidup sebenarnya. Kalau di Islam itu kan kita diajarkan untuk belajar sampai ke liang lahat. Jadi ya nggak ada kata berhenti belajar sama siapapun. Kalau di Islam itu ada Ali bin Abi Thalib itu bahkan belajar dari anak balita pun kita belajar. Tuh. Dan untuk Bang Alif, saya baru tahu singkatan germo tadi. Ternyata dia kayaknya ini Bang Alif, apa namanya? Salah tangkap kayaknya tuh sih. Iya kan gerombolan momi, ya kan? Emang namanya dia siapa? Momi kan? Iya betul sih. Ini Bang Ai itu pernah kena ini. Ya Bang Ai ya? Iya. Nah, Tadi jujur ditanya aja Bang sama kakek. Ai. Kenapa? Ya, saya ditanya sama kakek Sugiono tadi juga. Kebetulan kakek Sugiono, jadi gini ceritanya Mister dia satu komal. Saya lupa di Mas Wanto atau di mana gitu. Itu awal-awal dulu Mister yang saya baru bikin akun. Kemudian kan saya muter-muter tuh. Nyari-nyari komal. Pengen lihat sih waktu itu. Nah, yang akhirnya Pak Mister bilang, ngapain kamu ke sana-sana gitu Mister begitu. Nah, itu ada satu momen waktu itu
semua pada sombong-sombong lah ya, narasi di tinggi-tinggi semua lah di narasi di Komal tersebut. Langsung akhirnya saya sindir gini, iblis itu makhluk yang dulu aslinya iblis itu makhluk yang mulia, bukan makhluk yang rendah. Tapi dihukum Allah karena dia sombong, saya gituin. Lalu si orang ini merasa dirinya dituduh sebagai iblis. Padahal saya bukan, saya hanya memberikan dua bit, apa sih istilahnya itu, normatif kan itu kan. Bahwa Itu kita saya ini ada semua rekamannya termasuk tuh. saya yang ngomong gitu kan. Kalau saya sombong, saya lebih rendah daripada iblis. Kalau iblis itu dulu manusia mulia. Makhluk mulia. Nah kita loh, banyak dosa juga, masa kita sombong. Artinya kan kita lebih rendah dari iblis gitu kan. Itu narasi saya itu. Nah, dia merasa kayak dibilang dia iblis, lalu ngatain saya, oh iya kalau kamu setan. Nah, bilang saya bercandain gini, kalau setan bisa lihat, yang bisa lihat setan itu juga setan juga, saya gitu. Tambah marah dia. Akhirnya turun, kata bang kakek Sugiono tadi bilang turun sambil nangis, kemudian bikin Komal sendiri. Nah, itu yang bang Sugiono yang akhirnya ngelihat di Komalnya dia, di Komal roomnya dia sendiri itu. Nah itu saya udah tahu tuh ngomongin LC, saya dituduh saya menuduh dia LC, padahal saya nggak ngomongin LC, kosakata LC juga nggak ada di kepala saya kayak gitu. Ya, Jadi heran ya, Gitu misalnya. ya kan dengan hal yang sedikit apa selain bukan gampang tersinggung sih, tapi seperti mengada-ngadakan sesuatu hal ya kan untuk dibesar-besarkan gitu loh. Ini tujuannya sebenarnya apa sih NPD sih orang ini, ini? Bang Arif. Betul, Ya, jadi betul. dia merasa Betul. akhirnya dibesar-besarkan kayak tadi kan. Saya nggak pernah bilangin dia itu LC, tapi dia merasa dirinya dibilangin dia LC. Nah, kita kan bingung. Kapan gue nuduh dia LC? Tapi itu ya kalau tadi misalkan dia ngomongin terkait iblis itu walaupun dia salah tangkap, oke lah ya, karena diksi itu keluar dari saya, iblis, setan keluar. Tapi kalau LC nggak ada, saya nggak nyebut LC satupun. Gitu. Artinya apa, dia NPD, merasa akhirnya dia benar dan merasa dia disakiti ya, tersakiti, terzolimi, padahal ya dia yang aslinya menzolimi orang lain gitu loh. iya. Jangan-jangan mak-mak gabut itu. Mungkin dia punya histori Sepertinya. kali, mungkin punya masa lalu yang kelam, ya kan, sehingga ya itulah merembet ke faktor psikologi gitu. Karena apa ya, saya pernah ya kalau nggak salah juga pernah selintasan nyimak, dia pernah memaparkan mengenai masalah psikotropika gitu kan, artinya orang-orang yang kecanduan, dan dia hafal betul. Ya kita lihatlah dari cara-cara nyemoknya aja seperti itu kan. Ya artinya ya sudahlah, kita nggak perlu tahu sih sebenarnya. Saya juga nggak penting-penting amat untuk mencari tahu jati diri dia. Pokoknya cukup tahu aja deh, gitu judulnya kan gitu. Tapi nggak penting itu untuk dibahas karena kita sudah tahu karakter orangnya, profil orangnya. Meskipun kita tidak ini, tapi dari cara-cara dia memperlakukan seperti itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Ai bahwa udah diomongin kok tiba-tiba nangis, kemudian ada di tempat lain juga tiba-tiba nangis, bikin Komal ngadu-ngadu seolah-olah ini, artinya kita sudah tahu. Kalau sudah tahu, artinya justru kita akan buat sesuatu agar dia betul-betul menangis. Oke? Oke. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman, kita ini berbicara berdasarkan fakta. Jadi untuk kasus Pauman Indramayu itu janggal. Itu janggal teman-teman. Jadi kalau saya mengatakan janggal, ayo kita ngobrol bagaimana yang benarnya. Jangankan saya yang bilang janggal, ahli aja yang sudah hadir di depan hakim, di depan sidang tetap mengatakan seperti itu. Ini suatu hal yang aneh. Makanya mengatakan sebagai proses penyidikannya unprocedural. Nah terus apa kita harus mempertahankan sebagai prosedural? Tentu saja tidak. Oh, tidak bisa. Ada orang yang mengatakan, Pak Feven tidur. Priben. Apa, Eng? ada orang yang mengatakan bahwa itu sesuai prosedur.
Ada Oh, orang tidak yang bisa. mengatakan itu, ada orang yang mengatakan itu profesional. Tentu Mr. Z, tidak. Mr. Z mengatakan, oh tentu tidak. Kalau saya mengatakan tidak profesional, ya jangan salahkan saya. Ya tunjukkan aja profesionalnya. Jangan juga kepanasan dan jangan juga menangis. Saya selalu mengatakan ini janggal. Ayo, mana kejanggalannya saya tunjukkan. Itu. Mana benarnya? Mari saya tunjukkan janggalnya sama benarnya. Mari kita bandingkan. Hal-hal semacam ini saya anggap sebagai sesuatu yang tradisional. Ngono loh. Bagaimana Bang Ari? Ya, Mr. Ji. Kalau saya sih ngambilnya positif, Mr. Ji. Ya, di dalam kasus ini sudah ada beberapa ya. Ya, mudah-mudahan Bang Nelson salah satunya ya, Bang Nelson ya. Kita semua ini berharap Bang Nelson dimanapun Bang Nelson berada tetap tegak lurus Bang Nelson Siap. demi keadilan. Apalagi itu rakyat kecil yang jangan sampai adanya korban lagi. Kita sudah selama ini melihat di Indonesia ini yang kita tahu yang sudah ada nama kan Pak Tony, Bang Nelson. Buat kedepannya dalam kasus ini mudah-mudahan makin banyak bermunculan tuh pengacara-pengacara hebat, pengacara-pengacara yang memang pure mereka mau membantu Mr. Z tanpa apapun ya. Kembali lagi rezeki sudah Tuhan yang mengatur, bahwasannya walaupun itu hak kita, apabila belum rezeki itu nggak bakal sampai. Tapi apapun itu yang namanya rezeki, walaupun jauh dimanapun pasti sampai. Dan kita bahas kejanggalan dari, kalau saya pribadi gini, sesuai dengan ini kita prediksi ke belakang lagi nih Mr. Ji, kita kulitin lagi dari belakang. Dari mana kejanggalannya? Menurut pendapat saya, menurut analisa saya, menurut pengalaman saya yang saya lihat. Saya sudah sering banget bilang ya kan, bahwasannya apabila orang-orang yang sudah ada di dalam penjara itu, mereka dikriminalisasi, mereka yang tidak melakukan kejahatan, apabila mereka ingin berkata jujur dan ingin membongkar semuanya itu pasti di pengadilan. Dengan cara apa? Dengan cara menulis. Makanya saya yakin di situ. Dan kejanggalan di dalam kasus ini sudah kita lihat jelas. Sangat-sangat jelas. Bagi kita yang ini ya, yang menyoroti ya, di mana dalam kejanggalan-kejanggalan itu. Kalau misalkan memang proses ini dari awal tidak janggal, ya. Kalau dalam proses ini dari awal tidak janggal, seharusnya JPU dan penyidik memperlihatkan di persidangan barang bukti, alat bukti itu sesuai dengan prosedur. Satu itu. Kedua, berubahnya keterangan Prio. Dari mana? Dan kita jelas. Fakta persidangan Prio mengatakan bahwasannya dalam 1 minggu ada yang ngebon dia selama 7 hari itu, dan kurang lebih 7 sampai 8 kali itu dibon. Kesaksian Prio dengan didatangi dari pihak kepolisian yang bernama Anggarani, terus dicabut pula kuasa hukumnya. Sudah itu Prio memberikan keterangan seperti membaca teks, dan kita bisa kita bandingkan dengan pengakuan dia yang direkam. Walaupun tidak divideokan ya dengan Pak Tony, tapi dari nada bicaranya di situ dia sangat luas dan sangat lepas. Disitulah saya meyakini bahwasannya itulah fakta kejadian yang sebenarnya itu di situ. Dan terbukti setelah pengakuan Prio yang berubah, adanya lokus kedua, Palu, terus
CCTV, dan bermunculan CCTV yang lainnya. Padahal dari awal hanya CCTV Briling dan hotel. Terus dengan barang bukti, alat bukti yang didapatkan seperti ini, ternyata bisa menjatuhkan hukuman. Bayang pun. Bayangkan. Oh, bayangkan. Udah diganti ya Bang Alip ya? Nah, makanya Bayangan. oh, bayangan. Makanya apa mau seperti ini ke depannya? Sudah banyak teman-teman, sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak, justru Profesor Mahfud MD, terus ada salah satu advokat juga, Bang Krisnamurti. 70% hukum di Indonesia itu diadakannya dengan proses dari awal dengan menurut pengakuan, tidak dengan barang bukti dan alat bukti. Terus mau kita diem aja? Buktinya bisa dihukum loh, bisa diputuskan buktinya di kasus ini gitu. Dan di dalam kasus-kasus yang lain yang tidak viral, apa kita pernah tahu? Apa pernah kita cross check itu ke dalam lapas, ke dalam rutan? Ada yang mau bicara seperti ini? Kondisinya orang-orang itu di dalam seperti apa? Dengan hidup di negara satu petak, itu beda lagi negaranya itu teman-teman semua. Itu negara satu petak saya bilang. Dan di situ banyak aturan-aturan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Makanya mereka pernah atau tidak sampai ke sana gitu loh. Saya memaklumi apabila ada teman-teman semua yang belum pernah mengalami, wajar belum tahu. Saya masih memaklumi gitu loh. Tapi bagi kita-kita yang sudah tahu, Mr. G sudah tahu prosesnya di kepolisian seperti apa. Ditambah lagi ada Prof. Emran memberikan ilmu kepada kita yang tidak keluar dari jalur. Ada Bang Feven, ada Bang Nelson, ada teman-teman abang-abang advokat yang lainnya gitu loh. Saya di sini hanya belajar apa ya Mr. G? Saya hanya memberikan pengalaman aja Mr. G yang saya lihat dan ini fakta. Makanya saya selalu bilang kasus ini fakta hukum di Indonesia yang sedang diperlihatkan seperti ini dan ini sudah tumbuh dari lama. Terus kita harus diam saja. Kita tidak boleh mengkritisi ini. Justru kita orang-orang yang mengkritisi prosesnya, prosedurnya, di framing. Bahwasan kita ini aliran sesat. Dibilang gerombolan, kumpulan. Hati kita ini cuma kita sama Tuhan aja teman-teman yang tahu. Biarkan. Saya sekarang berpikir seperti ini, Mr. G. Orang mau ngapain, orang mau apa terserah. Karena apapun yang kita perbuat itu bakal dipertanggungjawabkan itu, Mr. G. Itu saja kita lihat ke depannya. Terima kasih, Oke. Mr. G. Terima kasih. Sebentar dulu ini kita sapa dulu ada Lilian. Halo Lilian. Halo Mr. Ji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ai, Bang Nelson, Waalaikumsalam, Pak kalian. Bebe, Pak Alif, Waalaikumsalam. Mbak Eeng, dan juga Mbak Butterfly. Selamat malam semua. Malam. Selamat malam. Udah makan kerupuk air kah malam ini kah? Kenapa? Udah makan kerupuk air lagi malam ini. Udah makan itu juga, udah makan apa? Rengginang sama Pakai kopi. sama itu apa kopi. Iya, benar. Seru. Ada apa sih Mr. Ji? Emang ada orang reseh?
Ada itu. Telat Saya madu hadir. dengan Anda sama Lilian pokoknya. Bang Alip tuh Siapa nih? kalian yang rese, Bang Alip tuh, Bang Alip yang rese. Enggak lah, Bang Alif mah orangnya baik. Bang Alif mah orangnya Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Oke. Oke, enggak ada sebenarnya, kita mah damai-damai aja di sini, Lilian. Iyalah, di Di-mute dulu sini ya, mah Lilian. paling asik kok. Iya, oke siap. Ya, di-mute dulu ya. Ini Bang Ai. Iya, Mister. Nah, aku minta tolong halaman 273 bisa. Lagi nggak di depan komputer, Mister. Oh, Bang Nelson ada di depan komputer nggak? Di handphone ini bisa sih lihat putusan. Bisa Master J. Mau lihat putusan ya? Ya, putusan. Boleh. Langsung saja di situ. Nanti kita bahas ya. Teman-teman setuju nggak teman-teman? Kita bahas putusan. Nanti teman-teman biar kaget. Setuju. Gerak. Ya sudah. Setuju. Oke, langsung di halaman 273 seperti biasa. Ya. Ada di situ langsung menimbang. Di atas. Oke. Yang paragraf alinea ke-1 ya, Bang Mr. J. Ya, betul. Oke. Menimbang bahwa inkasu terhadap seluruh bukti yang diajukan oleh penuntut umum dengan status telah memperoleh penetapan penyitaan dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai barang bukti yang secara material memiliki nilai kekuatan pembuktian sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, kecuali terhadap barang bukti yang bertujuan untuk pembuktian informasi elektronik namun belum dilakukan forensik digital tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Nah, oke, mari kita perjelas di sini kawan-kawan. Di sini jelas sekali ya, ada terkait dengan status ini yang diajukan oleh penuntut umum dengan status telah memperoleh penetapan penyitaan, dinilai telah memenuhi syarat formil. Nah, seperti yang pernah kita bicarakan dulu, Bang Ai, bahwa formilnya ada yang sesuai. Tetapi kalau yang tidak sesuai itu diberikan diberikan kelonggaran waktu. Salah satu contoh, ini digital forensik ini sudah dilakukan dengan ini, belum yang mulia. Nah, kemudian dimintalah suratnya. Kalau sudah ada suratnya itu artinya formilnya sesuai. Oke, lanjut Bang Nelson. Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 235 ayat 1 huruf F KUHP, maka yang dimaksud dengan bukti elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Oke, Nimbang bagus. Lanjut. bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP, maka bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 ayat 1 huruf F mencakup segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. Oke. Menimbang bahwa yang merupakan kualifikasi bukti elektronik inkasu yaitu sebagai berikut. 1. Informasi elektronik dan hasil celebrate pada handphone Oppo A54s CPA 2273 IMEI 1. Nggak usah dibaca itu. Oh ya, Nggak usah panjang. dibaca, keterangannya Ya, aja. Atas nama Prio Bagus Setiawan, tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
Oke, stop di informasi. situ. Ya. Oke, stop di situ. Artinya, handphone Prio itu bunyinya adalah tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan kasus ini. Artinya lagi, handphone Prio itu meskipun disita tidak ada isinya. Meskipun jadi barang bukti tapi tidak ada isinya. Terus gunanya untuk apa? Nanti Bang Ai nanti jelaskan. Lanjut sampai pada nomor 2 lanjut. 2. Informasi elektronik dan hasil elektronik pada handphone Redmi A5 atas nama Ririn Rifanto. Tidak terdapat Nah, informasi. SIM cardnya apa? Oh, berserta 1 unit SIM card Telkomsel. Nah, stop. Telkomsel. Sementara Telkomsel. katanya aku nggak tahu nih, ini katanya handphonenya itu itu nomornya itu nomor 3, tapi yang ini kan Telkomsel. Silakan. Telkomsel atas nama Telkomsel atas nama Ririn Rifanto. Tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, yaitu tidak adanya informasi digital berupa kontak atas korban, dalam kurung Budi dengan nomor sekian yang diberikan data investigatif tersebut oleh penyidik. Nah, nih ya, artinya nomor Telkomsel ini tidak ada nomornya Budi. Nah, bagaimana dengan nomor 3? Nah, itu harus dicocokkan ketika Ririn berhubungan komunikasi dengan istrinya. Nomornya 3 atau Telkomsel. Saya tanya ini kepada kawan-kawan, nomornya Ririn itu sebenarnya nomor 3 atau nomor Telkomsel? Nomor 3 Mr. G, di situ juga sudah dijawab sama Awe. Nih, aku kan mau bertanya sama yang di bawah. Oh, teman-teman typing. Oke, kalau nomornya 3 kemudian yang diselebrate adalah Telkomsel, lah harap golek isine piye? Hasilnya apa tadi ini Bang Nelson? Hasilnya nomor atas nama Ririn Rifanto. Atas nama Ririn Rifanto tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, yaitu tidak adanya informasi digital berupa kontak atas korban, dalam kurung Budi dengan nomor sekian yang diberikan data investigatif tersebut oleh penyidik. Nah, ya jelas tidak ada kalau nomornya aja salah, apalagi isinya. Logika nggak? Logis sekali, Bang Mr. J. Nomor Telkomsel, terus dicek bahwa itu nomornya Ririn. Ya Ririn nggak ngakuin kalau itu nomornya. Lah kok digoleki isinya ya nggak akan ketemu. Ini teman-teman, silakan teman-teman kalau nggak percaya dibuka putusan persidangan halaman 273. Lanjut Bang Nelson, yang ketiga. Informasi elektronik pada 1 unit flash disk Yoxia 64 GB garing N Langsung nomornya nggak usah dibaca. warna hijau Tosca. Oke, 1 ya. Oke ya, ada tulisannya di situ. Informasi elektronik pada 1 unit flash disk Puskil 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV toko bangunan. Oke, dengerin dulu Bang Nelson, dulu. Iya, Bang. Di sini Bang Nelson membaca, ada tulisannya nih, informasi elektronik dari 1 unit flash disk Puskil 8 GB warna hitam
dengan label bertuliskan CCTV toko bangunan. Artinya apa? Inilah yang kita harapkan. CCTV dari toko material depan TKP. Betul? Setuju teman-teman? 9. Artinya apa? Artinya kita tahu nih, oh CCTV depan rumah toko bangunan itu ada nih. Ada nih. Nah, mari kita lanjut lagi ya. Lanjut. Informasi elektronik pada satu unit flash disk full 8 GB warna hitam dengan lebar bertuliskan CCTV Hotel Adis Syariah. Hotel Adis Syariah ya. Satu ada toko bangunan, sekarang ada hotel Adis Syariah. Lanjut. Dan informasi elektronik pada satu unit flash disk full 8 GB warna hitam dengan lebar bertuliskan CCTV Agen Briling. Oke, 1, 2, 3. Ada CCTV toko bangunan. Ada di atasnya juga itu CCTV tapi nggak ada tulisannya. Ya, Kemudian yang kedua ada CCTV Hotel Adis Syariah. ya. Yang berikutnya ada CCTV Agen Briling. Jadi ada Oke, ini diingat dulu nih. Jangan sampai dilupakan nih kata-kata di atas tadi nih. Nah, setelah di atas ini sudah diingat, mari kita dengarkan apa yang disampaikan Bang Nelson. Tapi jangan lupa yang di atas tadi. Lanjut Bang Nelson. siap. Ini langsung bagian menimbang. Menimbang Ya. bahwa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Elektronik UU ITE, Junto Mahkamah Agung cetak biru pembaruan peradilan 2010/2035 tentang arahan tentang pembaruan teknologi informasi, maka prosedur autentifikasi alat bukti elektronik terhadap perkara pidana pada pemeriksaan pengadilan negeri adalah dengan forensik digital sebagai aplikasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk kepentingan pembuktian hukum pro justisia yang meliputi komputer forensik, mobil forensik, audio forensik, video forensik, image forensik, dan cyber forensik. Menimbang. Oke, stop dulu di situ. Stop. Ini jelas di sini untuk proses pembuktian haruslah menggunakan prosedur autentikasi alat bukti elektronik terhadap perkara pidana. Autentikasi bukti elektronik sudah diatur oleh Mahkamah Agung dengan cetak birunya itu yang disebutkan di sini. Oke. Tapi jangan lupakan yang tadi ya teman-teman ya, yang tadi yang flash disk ya. Oke. Kalau dari CCTV ke flash disk itu masuknya di mana, nanti Bang A yang jawab ya. Lanjut menimbang. Itu Mr. J, Undang-Undang ITE-nya salah itu. Nomor 8 tahun 2011 itu. Nah, iya makanya dilingkari supaya nggak boleh lupa antara ini dengan yang di atas. Iya. Maksudku tuh itu. Iya itu undang-undang, bukan undang-undang ITE itu. Waduh. Nah, ini karena ini sudah ada di putusan, makanya saya tadi sudah bilang, tanya ini, tadi sudah saya omongkan, kemudian yang di bawah ini iya kan? Iya. Oke, lanjut aja ini Mr. J. Ya, tuh maksudnya ini menjadi sesuatu ya. Iya, salah undang-undang itu. Bukan ini kebalik nomornya, tapi namanya juga salah. Iya, namanya salah juga. Salah. Nah, undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ditulisnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Kalau yang begini ini masih dibenarkan dari mana? Halo.
Halo Bang Pepen. Ya, Lo kalau sudah salah terus dibenarkan bagaimana nih Bang Pepen? ya keblinger. Nah, Keblinger. teman-teman. Nah, halo. Ini undang-undangnya nomor 8 tahun 2011. Oke. Padahal yang benar undang-undang nomor 11 tahun 2008. Kalau mau di yang terbaru sekarang itu undang-undang nomor 1 tahun 2024. 4, ya betul. Loh, Ayo, kalau salah begini di depan mata kita, tapi didiamkan, bahkan kita yang dilaporkan, itu kan ya lucu. Kim. Oke, tapi jangan ditertawai ya teman-teman, Oh nanti iya, dikira siap, kita, siap. Oh iya. iya kan? Ya, Artinya ini kita menemukan fakta bahwa fakta itu sudah ada dalam putusan. Lah kalau putusannya salah terus ke piye? Mister, ini dunianya yang udah gila, apa manusianya yang udah pada gila sih sebetulnya? Saya Bukan. Saya yang gila Bukan. ingin tahu. Hal yang seperti ini, Ini pasal bodoh ini. mereka itu masa bodoh, nggak mau peduli lagi gitu loh. Oke, teman-teman tolong diingat halaman 274. Teman-teman halaman 274 paragraf pertama itu ada miris pokoknya. Kalau itu dijadikan pertimbangan. Lanjut, Bang Nelson. Lanjut. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa seluruh bukti elektronik yang diajukan telah diperoleh dengan tidak melawan hukum. Namun tidak seluruh bukti elektronik yang diajukan telah dilakukan forensik digital. Oke, diakui kan berarti kan? Diakui. Diakui. Kalau itu bukti elektronik maka wajib secara digital forensik. Lah kok ini? Ya wes lah, terserah lah ya. Ayo lanjut. Menimbang bahwa berkaitan dengan forensik digital dimaksud in casu telah diajukan bukti surat yaitu sebagai berikut. 1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab bla 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 tanggal 17 November 2025 dengan kesimpulan. Dengan kesimpulan titik 2, ya kan? Ya. Terhadap Prio, nomor handphonenya Prio, coba apa hasilnya? Hasilnya atas nama Prio Bagustiawan tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. Oke, itu satu handphone itu tidak terdapat teman-teman. Tidak terdapat. Oke, garis bawah itu. Nah, penyidik kalau sudah menggunakan handphonenya terdakwa, kok nggak menemukan sesuatu? Wah, pertanyaan itu. Ya nggak? Yang berikut. Handphone Redmi A5 IMEI 1 Langsung namanya. atas nama Ririn Rifanto tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, yaitu tidak ada informasi digital berupa kontak atas korban Budi dengan nomor bla 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 yang diberikan data investigatif tersebut oleh penyidik. Disertai dengan lampiran berupa data-data detail hasil pemeriksaan terhadap handphone Prio Bagustiawan dan handphone Ririn Rifanto. Ya, jadi oke. Tadi tidak ditemukan ya teman-teman ya. Alat bukti tapi kosong ya teman-teman ya. Ya, betul. Alat bukti tapi kosong, tapi tetap jadi alat bukti. Oke. Lanjut. Poin 2. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti bla 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 tanggal 19 Juni 2026. 1 unit flash disk
warna hijau Tosca. Nggak usah dibaca terus. Ya, langsung. Satu unit yang satu unit flash disk pushkill 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV toko bangunan. Oke, mantap. Satu unit flash disk pushkill 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV Hotel Adi Syariah. Oke. Dan satu unit flash disk pushkill 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV Agen Brilling yang dalam analisa frame menyebutkan bahwa pada file tersebut ditemukan 4.789 frame. Analisa terhadap ini Bang Ai. Bentar. Bang Ai. Ya, Mister. Gimana, Mister? Ada di sini bunyinya begini. Yang dalam analisa frame menyebutkan bahwa pada file tersebut ditemukan 4.789 frame. Ini artinya apa, Bang Ai? 4.789 frame. Ya, sedikit agak teknis, Mister ya. Jadi gini, kalau pernah lihat film kartun ya, teman-teman ya. Iya. Film kartun kalau dibikin itu kan gambar per gambar kemudian digerakkan. Diganti gambar sehingga jadi bergerak. Nah, frame itu adalah kira-kira satu gambar tadi, Mister. Jadi gambar per gambar. Jadi kalau kayak foto-foto dikumpulin, nah satu foto bingkai itu disebut frame, Mister. Kira-kira gitu, Mister. Jadi kalau ada 4.000 frame, artinya itu dalam satu video tersebut ada 4.000 gambar yang akhirnya digerakkan disajikan secara berurut sehingga membentuk sebuah video. Kira-kira gitu, Mister. Oke. Nah, selanjutnya setelah 4.789 frame tersebut, analisanya seperti apa, Bang Nelson? Oke, saya bacakan. Analisa terhadap frame per frame menunjukkan bahwa momen-momen pada frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame. Dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame. Selanjutnya pemeriksaan frame-frame tersebut yaitu sebagai berikut. Oke, saya anggap ini saya ngikutin lah ini karena ini teknis ya. Saya ngikutin. Coba sekarang sebagai berikut, silakan. Tanggal 29 Agustus pukul 13.58.03 WIB pada teras rumah tempat tersebut terlihat 2 unit sepeda motor dan dibatasi oleh pagar besi. Terlihat juga jalan yang terkena sinar matahari cukup terik. Oke. Ini terlihat di tanggal 29 Agustus. Pertanyaannya, mana tanggal 28-nya, Bang Ai? Gimana? Nah, itu tadi. Maaf, sering jawabin ini. Ya, ini yang terkait CCTV yang mana, Bang Nelson? Ini yang teras rumah. Di depan toko, di depan rumah. Iya. Toko. Di depan toko, oke. Iya. Ya, itu teras kan rumah. itu yang di depan berarti yang bengkel ya? Bengkel yang toko bangunan. Ya, ini begini. Tadi kan sudah diperiksa semua tuh. Flash disk ini. Nah, ini langsung dengan penjelasan sebagai berikut. Artinya, flash disk yang tadi sudah menjadi file-file ini. Menjadi frame-frame ini. Yang frame ini tidak ditunjukkan tanggal 28, tapi langsung ke tanggal 29. Artinya, tanggal 28 yang di depan rumah itu tidak dipakai. Ya, tidak dipakai. Ya, kalau kita simpulkan ya sebenarnya lagi, Bang. Coba dibacakan lagi, Bang Nelson. Di nomor 2 ya, Bang Nomor Miserji. 1. Nomor 1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 13.58.03 WIB pada teras rumah garing tempat tersebut terlihat 2 unit sepeda motor dan dibatasi oleh pagar besi.
Terlihat juga jalan yang terkena sinar matahari cukup terik. Oke. Mungkin ini Bang Ai menjelaskan di toko Bang Ai, di toko Bang Ai. Di bengkel tuh Mister kayaknya Mister. Nah, bengkel. Ya, bengkel. Lanjut. Ini halaman 275. Teman-teman silakan dibaca-baca sendiri ya, Ya, teman-teman 275. ya. Oke, lanjut. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 14.0057 WIB terlihat seorang laki-laki menggunakan pakaian hitam dengan motif bergaris putih di bagian punggung dan celana biru pendek mengendarai sepeda motor berwarna putih hijau melintas di depan teras rumah tersebut. Oke, Bang Ai, kalau yang berpakaian ini tadi siapa Bang Ai? Ririn tuh Mister kayaknya. Oke, Ririn ya di tanggal 29, 20, 25. Oke. Lanjut. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 14.01.05 terlihat seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dan turun dari sepeda motornya. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 14.01.08 terlihat seseorang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam berjalan ke arah samping teras rumah tempat tersebut. Bahwa Oke, coba Anda padukan di situ waktunya Bang Ai, Bang Nelson, waktunya. Oh iya. 14.01.08 Di terlihat atasnya? seseorang. Di atasnya Bukan, 14. saya ingin Anda melihat waktunya dari poin keempat dan poin ketiga. Waktunya aja berapa detik itu? 3 detik. 3 detik sudah bisa berubah jadi bahasa ya. Ya. Oke, selanjutnya ada berapa detik lagi ke bawahnya? 15.01 2 detik. 2 detik lagi bisa menjadi satu bahasa. Satu bahasa. Kemudian yang ke 2.6 itu dari 14.01.10 menjadi 14.01.37. Ini 27 detik. 27 detik ya berarti. Ya. Bacakan. Yang 2.6 ya, Mr. Ji. Ya, terlihat Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 14.01.37 WIB terlihat seseorang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam dan celana biru pendek berjalan dari arah samping teras rumah tempat tersebut ke arah jalan. Oke. Terus 3 detik kemudian 3 detik kemudian terlihat seseorang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam dan celana biru pendek berjalan melintas di depan teras rumah tersebut. Oke teman-teman. Saya kasih tahu nih ya. Jadi dari CCTV yang tadi yang saya sampaikan supaya diingat-ingat, Iya. langsung ada tertulis di situ CCTV depan toko bangunan. Tetapi yang ada di dalam ini alasannya adalah yang dituangkan di sini adalah CCTV depan bengkel, samping toko, bengkel samping toko. Jadi berkaitan dengan CCTV yang dimasukkan tadi, CCTV toko bangunan tidak masuk dalam alasan ini, teman-teman. Silakan Bang Ai, ada yang mau disampaikan? Ya berarti memang CCTV. Jadi gini, kalau kita baca ini semua, sebenarnya yang jadi alat bukti itu cuma 3 file, yaitu CCTV bengkel 2 file, kemudian 1 file CCTV Drilling rumah putih, pagar putih. Ya, jadi bahkan di bengkel pun yang tanggal lain, misalkan di tanggal 28 atau waktu lain selain 2 file tersebut, itu tidak masuk sebagai barang bukti, sebagai alat bukti. Nah, ini yang harus kita soroti. Nah, jadi gimana nasib CCTV yang lain, video-video yang lain, ya mboh, istilahnya gitu. Nggak jelas, nggak bisa kita katakan asli,
tidak bisa juga kita katakan palsu. Artinya apa? Ya tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti atau alat bukti ya di pengadilan. Nah ini yang penting ya. Jadi kita nggak salah lihat ini. Walaupun sebenarnya 3 file tersebut juga nggak layak. Karena apa? Tidak mengikuti kaidah digital forensik yang baik dan benar, yang sudah disepakati dunia internasional, yang sudah kita ratifikasi, ya, yang kita ikut ISO 303 apa 3037 kalau nggak salah ya, lupa saya angkanya. Itu kita udah ikuti, kita ratifikasi, itu tidak sesuai kaidah tersebut. Ya artinya apa? Ya nggak layak, gitu. Nah ini kayaknya tadi Mister yang celebrate, sama Mister kayak Mister polanya Mister. Alasannya kan sama dengan yang flash disk CCTV apa Adis dan hotel serta Briling ya, bahwa itu tidak sesuai dengan kalimatnya gimana Bang Nelson tadi? Halo? Ya. Tidak sesuai dengan dakwaan, tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan, kalau nggak salah ada kalimat begitu ya kalau nggak salah ya. Itu sama narasinya kan, sama dengan yang CCTV ini. Jadi yang tadi pemeriksaan terkait Celebrate juga ada narasi yang sama.